Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, memberikan dukungan agar channel ini dapat berkembang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang menceritakan Pocong Muji bagian kedua, yang mana kisah Pocong Muji sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Buat sahabat-sahabat yang belum mendengarkan kisah Pocong Muji, asal mula kebangkitan atau Pocong Muji bisa menghantui warga, bisa tonton videonya di video saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan menceritakan di tahun 2005 Pocong Muji kembali bangkit. Setelah di tahun 1994 almarhum Muji wafat, meninggal dunia karena serangan santet yang dikirimkan oleh Pak Warsono dan Bapak Kepala Desa. Di tahun 2005 Pocong Muji kembali menghantui warga setempat, yang mana sekarang kampung yang dulunya sepi sekarang sudah mulai ramai. Sudah mulai banyak penduduk atau warga-warga luar yang masuk menempati kampung tersebut. Karena dari tahun 1994 ke 2005 sudah berselang waktu kurang lebih 11 tahun. Dan di sini Pak Warsono yang dulunya sebagai seorang juragan tanah di kampung itu sudah pindah Sudah pindah dari kampung itu 1 tahun setelah kejadian Pocong Muji. Sekitar tahun 95 Pak Warsono meninggalkan kampung itu karena anak perempuan yang dulunya menjadi korban pemerkosaan dari almarhum Muji sudah menikah, dan dia ingin membuka lembaran baru, ingin melupakan kejadian yang kelam di masa lalu di kampung tersebut. Di tahun 2005, Bapak Kepala Desa yang dulunya menjabat sebagai kepala desa kini sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa karena usianya yang sudah cukup tua, yang sekarang kepala desanya sudah digantikan dengan orang lain. Nah, di sini sewaktu di tahun 1994 Bapak Kepala Desa berperan dalam menghabisi nyawa Muji. Pak Warsono dan Bapak Kepala Desa sama-sama mencari dukun yang dapat membunuh Muji. Nah, pada saat itu Bapak Kepala Desa memiliki seorang anak perempuan yang di tahun 1994 masih berusia sekitar 13 tahun. Dan sekarang di tahun 2005, anak Bapak Kepala Desa yang berusia 13 tahun, anak perempuan itu sudah beranjak dewasa. Sekarang sudah berusia sekitar 24-25 tahun. Nah, di sini nggak tahu kenapa anak Bapak Kepala Desa ini kerap kali bermimpi atau seperti kejadian nyata, namun dia tidak bisa mengatakan itu nyata. Hampir setiap kali dia melintas di depan rumah Muji, di depan rumah Muji yang sekarang bangunan rumah tersebut sudah runtuh dan lokasi rumah Muji itu sudah dipenuhi oleh rumput-rumput liar dan pohon-pohon yang cukup rindang. Setiap dia lewat di depan rumah almarhum Muji, dia merasa ada seperti orang yang mengikutinya. Namun dia di sini nggak bisa memastikan apakah itu manusia ataukah sosok gaib. Dia tidak bisa memastikan, dia hanya bisa merasakan dan mendengar suara langkah yang mengikutinya. Baik itu ketika dia lewat di depan rumah itu, di depan tanah itu, sore hari atau malam hari. Nah, setelah dia merasakan diikuti oleh sosok gaib yang mengikutinya,
dia mulai merasakan mimpi-mimpi yang aneh, seolah-olah dia didatangi oleh sosok pria yang dia tidak kenal sama sekali. Ya. Di sini dia mengatakan sosok pria itu seperti memperhatikannya, seperti menaruh dendam karena tatapan dari pria itu selalu sinis. Nah, karena kejadian ini atau hal yang dialami ini cukup kerap dialaminya, dia merasa terganggu dengan kejadian ini. Dia menceritakan apa yang dialaminya kepada ayahnya, yaitu mantan kepala desa tersebut. Nah, di sini ayahnya mengatakan, coba kamu sebutkan ciri-ciri dari orang yang kamu lihat di dalam mimpi. Anaknya mengatakan kalau ciri-ciri pria tersebut tidak terlalu tinggi, Pak. Tidak terlalu tinggi, memiliki badan yang gempal, tidak kurus dan tidak gemuk, dan raut wajahnya seperti pipinya seperti cekung ya, seperti kurus gitu. Nah, memiliki sorot mata yang sangat tajam. Di sini Bapak Kepala Desa langsung teringat sosok almarhum Muji. Nah, setelah kejadian ini diceritakan oleh anaknya, anak Bapak Kepala Desa ini, Bapak Kepala Desa mulai menceritakan apa yang disampaikan anaknya ini. Kejadian atau pengalaman mistis yang dialami anaknya ini kepada warga-warga kampung. Ya. Karena ya memang banyak warga-warga baru yang di sana yang tidak mengetahui kisah 11 tahun yang lalu bahwa kampung itu pernah diteror pocong Muji selama 1 tahun, dan kampung itu pernah kosong selama 1 tahun karena warga tidak ada yang berani, ya, tidak ada yang berani pulang ke rumah pada malam hari karena teror dari pocong Muji waktu itu sangat mengerikan. Nah, jadi perbincangan warga menyebutkan kalau arwah dari Muji bangkit lagi, mulai heboh. Nah, ketika hebohnya rumor kalau arwah dari Muji atau pocong Muji bangkit, ya, bertepatan dengan makam yang ditempati Muji, ya, pemakaman umum tanah wakaf yang milik Bapak Warsono. Ya, memang tanah itu tidak terlalu luas karena permukiman warga sekarang sudah mulai padat. Jadi kepala desa yang baru, ya, memutuskan untuk membongkar makam-makam yang lama, ya, dipindahkan, dan lubang makam tersebut akan ditempati atau digunakan untuk jenazah-jenazah yang baru. Nah, tepat pula waktu itu makam Muji yang tepat bersebelahan dengan makam almarhum ibunya dipindahkan menjadi satu. Jadi makam Muji yang memang Muji di sana, ya, Muji dan ibunya sama sekali tidak memiliki kerabat. Jadi setelah meninggal ibunya, setelah meninggal Muji, makam tersebut tidak terurus dan sama sekali tidak ada orang yang datang berziarah ke makam tersebut. Karena warga menyebut kalau yaudahlah, masa lalu ya sudah lewat. Kita juga sudah sama-sama memaafkan Muji, dan sekarang ya makam yang ditempati oleh jenazah atau jasad Muji dibutuhkan untuk pemakaman warga yang lain. Jadi warga menyimpulkan karena ibu dan makam Muji berdekatan, mereka menggabungkan makam Muji dan ibunya menjadi satu. Nah, setelah prosesi pemindahan makam Muji digabungkan menjadi satu dengan makam ibunya, tanah yang sudah digali bekas makam Muji itu kembali ditutup, dan beberapa makam warga yang boleh dikatakan makam tua dan sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarganya juga diperlakukan sama, dikosongkan, dipindahkan menjadi satu, ya, menjadi satu lubang. Jadi satu lubang ditempatkan 2 jenazah, ya, atau tulang belulang yang dari makam lama atau makam yang dibongkar digabungkan menjadi satu. Setelah kejadian itu dan rumor warga mengatakan pocong Muji bangkit lagi, di situ nama Muji seringkali disebutkan. Istilahnya menjadi perbincangan warga lah, karena memang kenangan teror pocong Muji ini sampai sekarang sudah berjalan 11 tahun. Warga yang mengalami teror tersebut tidak bisa melupakannya. Nah, semakin hari nama Muji semakin diangkat. Warga yang tadinya tidak tahu kisah ini menjadi tahu. Semakin nama Muji disebut-sebut, ya, sosok yang tadinya, ya, hanya memperlihatkan diri atau hanya mengganggu anak mantan kepala desa ini, kini sudah mulai berkeluyuran atau
mulai menampakkan dirinya ke warga-warga yang lain. Di bekas makam yang sudah digali, makam Muji yang sudah digali, ya, sudah ditutup lubang. Pada suatu malam, warga terkejut, ya. Warga menganggap peristiwa ini cukup aneh karena bekas makam Muji yang sudah ditutup, sudah diratakan, tiba-tiba pada pagi harinya lubang yang sudah ditutup itu kembali terbuka seperti ada yang menggalinya. Nah, warga di sini berpikir kalau mungkin ini adalah kerjaan orang iseng yang ingin meneror warga kampung untuk menakut-nakutinya, karena rumor dari pocong Muji sudah bangkit lagi atau arwah dari Muji bangkit lagi cukup heboh, ya, sampai terdengar ke warga-warga kampung yang ada di seberang sana. Nah, jadi setelah kejadian itu, Pak Kepala Desa yang lama dan Kepala Desa yang baru, mereka sama-sama mengunjungi lubang yang sudah terbuka. Bersama beberapa aparat desa dan aparat kepolisian, mereka melakukan olah TKP. Namun lucunya, ya, atau anehnya, di olah TKP ini tidak ada jejak atau tidak ada bukti kalau makam tersebut digali oleh manusia. Dilakukan olah TKP dilihat dari jejak, ya, karena kalau tanah yang digali, tanah yang baru digali, kalau diinjak oleh manusia pasti ada bekasnya, karena tanah itu lembut. Nah, di sini ketika dilakukan olah TKP, sama sekali tidak ada bekas kaki manusia dan sama sekali tidak ada bekas cangkulan yang untuk menggali lubang tersebut. Nah, setelah dilakukan oleh TKP, warga pun menyimpulkan kalau ini adalah kejadian yang cukup aneh. Setelah hari itu, malam-malam berikutnya mulai terlihat sosok pocong yang kembali berseliweran di kampung, keluar masuk rumah warga. Yang mana saat itu, pada tahun 1994, rumah yang ada di kampung itu berjauhan dan sekarang sudah mulai padat. Yang tadinya jarak dari satu rumah ke rumah yang lain itu berjarak sekitar 20 meter baru ada rumah lagi, atau 30 meter baru ada rumah lagi. Dan sekarang di tahun 2005, lokasi itu atau kampung itu sudah mulai padat penduduk. Hampir rumah warga itu berdempetan. Jadi ada salah seorang warga baru, ya, warga yang baru pindah ke sana, yang tadinya tidak tahu kalau kampung itu pernah diteror oleh sosok pocong Muji, dan dia baru mendapat kabar, ya, setelah ada kejadian makam yang digali secara misterius itu. Dia mendengar kalau dulunya kampung ini sangat angker dan pernah ditinggalkan oleh warga kampung selama 1 tahun karena teror dari pocong Muji. Jadi warga menceritakan ciri-ciri dari pocong Muji kalau menampakkan diri. Ya, bentuknya sangat mengerikan, wajahnya yang mengeluarkan darah, dari mulai hidung yang darah menggumpal, dari mulai mulut darah yang sudah menggumpal dan membeku. Pocong itu hanya berdiam diri dan menggoyang-goyangkan badannya seperti ini. Pada malam itu, warga yang baru pulang dari kerja sekitar jam 9:30 malam dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dikejutkan dengan sosok pocong yang tiba-tiba muncul di depan sepeda motornya dan membuat sepeda motornya jatuh masuk ke dalam parit, masuk ke dalam got. Nah, di sini dia jelas melihat kalau pocong itu sama persis seperti cerita warga. Pocong Muji memiliki ciri-ciri yang sama dan berperilaku yang sama. Pocong itu hanya menatapnya dengan tajam, dengan menggoyang-goyangkan badannya ke kiri dan ke kanan, dengan aroma busuk yang sangat-sangat mencekam. Aroma busuk yang dia bilang, ya, kalau baju yang digunakannya pada malam itu bukan sumber baunya bukan dari got yang dia tercemplung, tapi memang benar-benar pocong itu dekat dengan tubuhnya dan aroma pocong itu lengket sampai ke bajunya. Nah, setelah kejadian itu, mulai warga ini mulai sangat heboh, ya. Sangat heboh sekali karena pocong Muji mulai dipastikan kalau teror ini adalah teror dari pocongnya si Muji. Nah, kembali ke cerita anak mantan Pak Lurah yang awalnya, yang pertama kali diteror oleh pocongnya Muji. Di sini, yang tadinya anak dari mantan Pak Lurah ini, kita sebut saja dengan nama Ani. Ani ini hanya bermimpi ditemui sosok pemuda yang tidak menyeramkan namun hanya memiliki
tatapan yang tajam dan sinis seperti memiliki dendam. Namun di hari-hari selanjutnya, setelah pocong Muji memang benar-benar dilihat warga, setelah kejadian kuburan yang digali oleh sosok yang misterius ini, Ani kerap kali ketika keluar rumah pada malam hari, pergi ke musola atau pergi ke rumah teman-temannya, melakukan aktivitas di malam hari, kerap kali mengalami gangguan. Pada suatu malam, Ani mengendarai sepeda motornya, sepeda motor skutik, sepeda motor metik, seorang diri, dan sekitar jam 8:30 malam, Ani melewati bekas bangunan rumah Muji yang sudah menjadi semak belukar. Di situ dia merasakan sepeda motor yang dikendarainya sangat berat. Sangat berat, dan seperti di belakang ada yang menggoyang-goyangkan sepeda motornya. Jadi sepeda motor yang dikendarainya serasa oleng. Nah, Ani yang memang tidak terlalu fasih menggunakan sepeda motor, dia menghentikan motornya karena dia takut jatuh dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia lebih memutuskan untuk menghentikan motornya, merebahkan motornya standar 1, dikasih standar 1, dan dia turun dari motor. Nah, ketika dia turun dari motor, dia lihat motornya tidak ada yang aneh. Dia mengecek ban belakang stabil, tekanan angin stabil, tidak kempes, dan di situ Ani pas berhenti di depan bekas rumah bangunan dari rumahnya Muji. Nah, memang saat itu Ani tidak merasakan ada keanehan atau tidak ada sama sekali merasakan merinding. Dia merasa biasa-biasa saja dan hanya heran kenapa sepeda motor yang digunakannya, yang dibawanya, merasa aneh pada malam itu. Ketika Ani sudah melakukan pengecekan, tidak terjadi apa-apa, dan Ani melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah. Setibanya di rumah, Ani memarkirkan motornya, masuk ke dalam kamar, dan sekitar jam 11 malam, Ani keluar dari kamar untuk ke toilet. Nah, disitulah baru Ani berteriak histeris, berteriak kaget. Karena begitu Ani membuka pintu kamar mandi, saat itu ruangan tengah di rumah mantan Bapak Kepala Desa ini, lampunya memang selalu dimatikan. Kamar Ani yang berada di depan, dan untuk masuk ke kamar mandi harus melewati ruang tengah dan ruang makan. Dengan keadaan yang sangat gelap itu, Ani berjalan seperti biasa di jam 10:30 malam itu, dan Ani langsung menyalakan lampu dapur untuk membuka pintu kamar mandi. Ketika Ani membuka pintu kamar mandi, yang keadaan dalam kamar mandi masih gelap gulita karena saklar lampunya ada di dalam untuk menyalakannya. Begitu Ani membuka pintu itu secara pelan-pelan, Ani dikejutkan dengan sosok pocong yang sangat mengerikan. Sosok pocong yang berada tepat di hadapannya dengan bau yang sangat busuk dan terlihat jelas. Mata dari pocong itu menatap atau memiliki sorot yang sangat merah. Dari dalam mulutnya keluar seperti buih-buih darah yang terlihat sangat mengerikan. Ani berteriak kencang dan membuat kedua orang tuanya bangun, dan di situ Ani sudah jatuh pingsan. Setelah Ani pingsan, keesokan harinya Ani mengalami seperti trauma yang sangat luar biasa, dan orang banyak mengatakan kalau setelah kejadian malam itu, kejiwaan Ani boleh dikatakan sudah sedikit terganggu. Dia selalu berhalusinasi kalau pocong itu selalu ada, selalu memperhatikan dirinya. Pada suatu ketika, kejadian ini cukup menghebohkan warga dan membuat warga yang ada di kampung itu berkumpul di rumah Bapak mantan kepala desa ini. Pada malam sekitar jam 2 malam, Ani berteriak sangat kencang, sehingga teriakannya itu membangunkan warga-warga yang ada di sana, tetangga-tetangga yang ada di dekat rumah Ani. Ani berteriak sangat kencang seolah-olah Ani mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Di situ Ani berteriak sangat kencang dan seolah-olah badannya kaku. Badan Ani kaku dan hanya bisa menatap ke atas dengan bola mata yang berputar. Hanya terlihat putihnya, namun Ani selalu berteriak, "Tolong,
tolong, dengan badan yang sangat keras. Nah, di situ Pak Lurah Bapak mantan kepala desa itu sangat khawatir dengan keadaan anaknya, dan akhirnya ada salah seorang, boleh dikatakan yang mengerti lah tentang hal-hal mistis. Namun orang ini baru pindah ke kampung itu. Dia mengatakan kalau Ani sedang ketindihan. Ani sedang ketindihan sosok gaib, tapi di sini dia tidak bisa melihat atau tidak bisa menyebutkan sosok apa yang sedang menindih tubuh Ani. Nah, di situ orang tersebut minta segelas air putih, dibacakannya beberapa ayat dan air yang sudah dipegangnya tersebut di dalam gelas disiramkan ke tubuh Ani, dan seketika Ani seperti orang kesurupan, membanting-banting badannya, mencoba untuk keluar dan ditahan oleh beberapa warga yang memegangi tubuh Ani yang badannya cukup kekar ya. Di situ dua orang itu ya dengan gampang begitu memegang tubuh Ani ya, memeluk erat dari belakang tubuh Ani. Ani hanya menolakkan baunya, orang itu terjatuh. Dan di situ Ani keluar dari dalam rumah, berlari menuju ke bekas kuburan dari Muji. Di situ semua orang yang ada di lokasi itu, semua orang yang mengejar Ani, melihat kalau Ani menggali makam tersebut. Dengan tangannya menggali makam tersebut seperti orang yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Menggali makam tersebut. Beberapa orang mencoba untuk menahannya, untuk kembali membawanya pulang. Namun Ani seperti memiliki kekuatan yang sangat kuat, luar biasa. Dengan gampangnya dia menepis orang-orang yang ada di sekitarnya, membuat orang-orang itu terjatuh. Dan akhirnya seorang yang mengerti tadi, yang sudah menyiramkan air ke tubuh Ani, ya, mengatakan bahwa biarin aja lah, biarin kita lihat apa yang dilakukan oleh Ani. Nah, di situ barulah orang ini ya bisa memastikan kalau sosok yang mengganggu Ani ini adalah arwah dari Muji. Arwah dari Muji yang merasuki ke dalam tubuh Ani. Di situ Ani terus menggali dan akhirnya ya, Ani dapat menggali sampai ke dasar makam dari almarhum Muji. Nah, di sini ternyata ya, ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh warga ketika mereka memindahkan jenazah atau tulang belulang dari almarhum Muji. Di situ warga meninggalkan sepotong tulang yang tidak dapat ya, atau mungkin tercecer dan tidak dapat dipindahkan atau disatukan dengan tulang belulang yang lain, dipindahkan ke kuburannya. Nah, disitulah baru warga mengetahui kalau arwah dari Muji ini bangkit karena kejadian atau kesalahan dari warga tersebut meninggalkan salah satu tulang atau organ dari tubuh Muji. Nah, setelah mengetahui hal itu, setelah Ani menemukan tulang yang masih ada di dalam makam tersebut, Ani pun kembali pingsan, dan kejadian ini dilihat oleh bapak mantan kepala desa dengan warga-warga yang lain. Akhirnya pada malam itu juga tulang yang dikatakan tidak terlalu besar, cuman tulang kecil ya, mungkin bagian tulang rusuk atau bagian tulang lain. Di situ kembali diambil, dibungkus dan disimpan. Ya. Orang yang mengerti akan hal ini, ya, yang mengetahui kalau ini adalah gangguan dari arwah Muji, mengambilnya dan membungkusnya dengan rapi. Pada esok harinya, tulang tersebut disucikan, dibasuh, dibersihkan dan kembali dibungkus dengan kain kafan. Ya, mau nggak mau, warga harus kembali menggali dari lubang makam Muji, lubang makam kuburan Muji dan ibunya, menyatukan lagi tulang yang tertinggal ke dalam makam tersebut. Nah, jadi setelah kejadian ini, warga berpikir ya mungkin udah selesai lah teror dari si Muji ini, teror dari arwah Muji ini. Ya.
Jadi setelah kejadian itu, warga yang sudah heboh dengan ketakutan, takut terulang lagi kejadian 11 tahun yang lalu. Dan yang pasti Pak Lurah lah, mantan Pak Lurah di sini sangat ketakutan. Karena dia tahu dia yang memiliki kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang dulu ya ikut-ikutan atau bersekongkol dengan Pak Warsono untuk menghabisi nyawanya Muji. Di sini Pak Lurah berpikir kalau Muji bangkit dari kuburnya, arwah Muji kembali menghantui warga untuk membalaskan dendam kepada dirinya dengan mengganggu anak gadisnya. Namun di sini hal tersebut hanya pemikiran dari Pak Lurah atau ketakutan dari Pak Lurah saja. Setelah kejadian ini, alhamdulillah, ya, setelah makam itu kembali dirapikan dan tulang yang tertinggal itu digabungkan dengan bungkusan tulang belulang yang dipindahkan. Alhamdulillah, pocong Muji atau arwah dari Muji tidak lagi mengganggu warga setempat. Namun seringlah ya warga masih melihat sesekali penampakan pocong yang melintas dari bekas bangunan rumah Muji, bekas tanah rumah Muji ya, terlihat melintas mengitari kampung. Namun arwah atau sosok pocong itu tidak mengganggu dan tidak menghantui warga, hanya terlihat saja, tidak mengganggu. Oke, demikianlah kisah dari pocong Muji, yang mana kisah ini memang cukup menggemparkan. Di tahun 1994, kejadian ini sempat menghebohkan warga, dan di tahun 2005, arwah Muji atau pocong Muji kembali bangkit. Namun di sini kebangkitan dari pocong Muji memang merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh warga setempat. Tidak teliti pada saat memindahkan kuburan ya, atau memindahkan makam. Nah, ya memang prosesi pemindahan makam ini lumrah saja terjadi ya. Apalagi dengan keadaan sekarang, lahan pemakaman cukup sulit ya, karena padatnya penduduk, padatnya bangunan rumah. Jadi hal ini lumrah terjadi, namun keteledoran seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi ya. Memang ya, kalau kita meninggal, hanya meninggalkan sisa tulang belulang, dan itu pun tulang belulang yang tersisa lambat laun akan menghancur lebur. Namun ya, kita harus menghargai atau harus menyatukan sisa-sisa tulang tersebut menjadi satu dan dipindahkan secara utuh. Demikianlah kisah ini, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian di kisah kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.